Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fataham ta'lim wa ta'allum al-ifada wal-istifada wal-nafa' wal-intifa' ila arwah walidina wa alaikum wa atina wa mawatikum wa mawatul muslimin ثم أرواح كافة الأولياء الصالحين وكانوا حالات أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس وسعد في بيده المعاد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia, maka alangkah tepatnya kalau pengajian rutin kita ini kita isi tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, sebelum kita memasuki bulan yang mulia itu, sekarang kita ada bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan yang sangat mulia ya. Dihimpit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Rajab salah satu bulan Asyhurul Hurum. Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia. Sya'bannya tengah-tengahnya. Sya'ban ini sebagian ulama ada yang mengatakan dari Sya'ab. Sya'ab itu fara' litasya'ubi al-khairat al-kathira fihi. Sya'ab itu cabang. Apa ini ya? Sya'ab itu adalah cabang. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Karena banyak cabang kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bercabang kebaikan-kebaikan. Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena memang bulan ini mulia. Yang kedua, ada yang menyatakan Sya'ban itu minas syi'ib. Syi'ib itu jalan di atas gunung, itu namanya syi'ib. Kenapa dikatakan Sya'ban? Karena bulan ini adalah salah satu jalan untuk sampai ke bulan Ramadan. Di situ dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, karena kita akan melalui bulan yang menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ada lagi yang menyatakan Sya'ban itu dari Sya'abana. Sya'a itu menyorot dari sinar yang terang, bana itu jelas. Bulan yang terang dan jelas. Terang apanya? Kemuliaannya. Jelas pahala gede di dalamnya. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat mulia, yaitu di tengah-tengah.
malam nisfu Sya'ban. Kalau bulan Dzulhijjah, malam yang mulia itu malam-malam awalnya, sehingga dibuat sumpah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashrin, 10 malam pertama itu mulia, dimuliakan oleh Allah. Kalau di bulan Muharram yang mulia itu adalah hari yang ke-10 yang disebut hari Asyura. Kalau ada di bulan Sya'ban yang mulia itu malam yang tengah-tengah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, itu ada banyak pendapat ulama, nanti akan dibahas. Nah, malam nisfu Sya'ban ini dianjurkan benar-benar kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di malam itu Allah memberikan ampunan kepada makhluk sebanyak rambut kambing daripada satu suku yang disebut Banil Kalb. Jadi di Arab itu ada satu suku disebut Banil Kalb, itu mereka adalah peternak kambing. Jadi hampir seluruhnya itu peternak kambing. Kambingnya itu ratusan sampai ribuan, sampai mungkin puluhan ribu. Seluruh masyarakat Banil Kalb itu adalah peternak kambing. Bukan dengan hitungan kambingnya, tapi rambutnya kambing. Ratusan ribu kambing, rambutnya itu berapa? Sak kambing itu begitu kok banyaknya. Jadi Allah itu mengampuni dosa hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban sebanyak itu. Artinya banyak sekali. Kecuali orang musyrik. Udah jelas orang musyrik gak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, kecuali juga orang yang mudminu khamrin, pecandu khamr, pecandu narkoba. Karena itu bagi orang yang suka minum khamr, kalau Anda enggak benar-benar tobat, nanti malam nisfu Sya'ban enggak diampuni loh dosanya. Yang ketiga yaitu durhaka sama orang tua. Yang keempat yang punya rasa dendam, jengkel hati kepada orang muslim. Enggak nyapa sama orang muslim, tukaran sama orang muslim. Karena itu cepat-cepat sebelum malam nisfu Sya'ban akor sekarang. Cepat-cepat sebelum malam nisfu Sya'ban maafkan kesalahannya mereka, sehingga pada malam nisfu Sya'ban betul-betul kita diampuni dosanya oleh Allah. Baru setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Dari Ramadha yarmadhu. Ramadha yarmadhu itu membakar, bulan membakar. Kenapa dikatakan Ramadan? Karena sebagian ulama menyatakan bulan itu saat terjadi musim panas, sehingga tumbuh-tumbuhan kering, daunan-daunan kering, bagaikan terbakar bulan Ramadan. Sebagian lagi menyatakan bulan Ramadan itu disebut bulan pembakaran li'annahu yarmadud dunub, karena bulan itu membakar dosa-dosa, sehingga bagi orang yang puasa beneran, malam harinya tadi itu dia melaksanakan qiyamul lail dengan ikhlas, maka
dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, berharap pahala dari Allah, iman kepada Allah, demikian juga malam harinya qiyamul lail dengan ikhlas dasar iman, maka diampuni dosanya oleh Allah. Puasa yang baik yang bisa mengampuni dosa itu apa? Ya pertama harus sah, kedua harus ikhlas, ketiga puasa tadi itu harus dengan semestinya, seharusnya, bukan puasa nggak makan nggak minum aja. Kita bahas puasa yang sah dulu. Puasa yang sah itu adalah harus diniati. Nah, rukunnya harus dilaksanakan, syarat-syaratnya juga harus dipenuhi, yang membatalkan harus dihindari. Rukunnya yaitu niat. Niat mulai malam hari, puasa Ramadan nih ya. Malam hari itu mulai maghrib, udah boleh niat sebelum subuh. Niat besok melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Kalau dibahasakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kalau sampeyan niat habis sholat tarawih atau habis maghrib, besok saya melaksanakan puasa wajib Ramadan, setelah itu makan nggak apa-apa. Yang tidak boleh makan itu mulai fajar, cukup berarti. Lah kalau nggak niat, kedahuluan terbit matahari subuh nggak niat, sampean kalau nggak niat itu berarti dosa. Kemudian tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib seperti orang puasa, dan wajib untuk bayar. Karena itu setiap malam jangan lupa niat. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik lain lagi berpendapat, puasa Ramadan 1 bulan itu niatnya cuma 1. Memang ada 30 hari, tapi itu 1 kali niat cukup, 1 paket, yaitu malam pertama tok. Malam pertama bulan Ramadan diniati, saya puasa 1 bulan Ramadan penuh. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, tak niati puasa Ramadan penuh, udah cukup. Yang lain-lainnya nggak pakai niat. Ini madhabnya Imam Malik. Kata Imam Malik sama dengan sholat zuhur, ada berapa rakaat? 4 rakaat. Masa niatnya setiap 1 rakaat niat, 1 rakaat niat, 1 rakaat niat? Ya sholat zuhur kemudian 4 rakaat, ya sudah, di pertama tok aja niatnya. Puasa Ramadan 1 bulan, ya malam pertama tok berarti niat, yang lainnya nggak perlu niat. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i lain lagi, lain-lain itu ibadahnya, per hari lain, karena itu setiap hari harus ada niat. Sama dengan 1 hari ada berapa sholat? 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masa sholat subuh niat, saya niat puasa, saya niat sholat 1 hari penuh. Kalau kita habaib dididik begini, malam pertama Ramadan niat 2 kali. Niat pertama ngikuti madhab Imam Malik, niat taglid ya, niat ngikuti pendapat Imam Malik. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Setelah melaksanakan sesuai dengan madhabnya Imam Malik, niat lagi
untuk madhabnya Imam Syafi'i, saya niat besok puasa wajib Ramadan. Setiap malamnya juga seperti madhabnya Imam Syafi'i, dua-duanya dilakukan. Kenapa? Antisipasi. Kenapa? Jaga-jaga, hati-hati, khawatir di tengah-tengah Ramadan ada yang kelupaan niatnya. Kalau ada kelupaan niatnya, udah ngikuti Imam Malik di pertama, sah berarti puasanya begitu. Baik. Setelah niat, apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa supaya sah? Harus menahan segala perkara yang membuat puasa itu batal, mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Mulai subuh udah nggak boleh makan, minum dan semua yang membatalkan puasa sampai maghrib. Cuma sampai harus ingat-ingat, subuh itu jangan nunggu adzan. Jangan nunggu adzan. Apalagi wis adzan sik diterusno. Durung tek adzane. Kenapa? Karena adzan subuh itu sudah masuk waktu. Karena adzan itu belum masuk waktu enggak sah. Dalam jadwalnya NU, adzan itu sudah masuk waktu 5 menit atau 4 menit. Waktu ihtiyat namanya. Jadi kalau adzan zuhur berarti 4 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya itu sudah zuhur, sudah masuk waktu. Diakhirkan supaya hati-hati. Adzan subuh juga begitu. Sebelum adzan subuh 4 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya sudah masuk waktu. Karena itu bagi yang puasa Ramadan 5 menit sebelum adzan mandek kok, berhenti. Jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, jangan ada yang ngerokok, jangan ada yang macam-macam, berhenti. Lah kalau dia melanggar nantinya bisa wajib qadha nanti. Kalau yakin sudah masuk waktu tapi dia makan masih minum masih wajib qadha nantinya. Sampai maghrib, sampai maghrib terbenamnya matahari. Apa saja yang perlu dihindari? Pertama, makan, udah jelas. Kedua, minum. Siapa yang makan atau yang minum kemudian dengan sengaja tanpa terpaksa, maka batal puasanya sekalipun sedikit. Tapi kalau lupa atau terpaksa, walaupun banyak nggak batal. Man shama fanasiya wa nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu rabbuhu wa saga. Siapa orang yang puasa kemudian lupa sampai makan dan minum, teruskan puasanya. Berarti Allah kasih makan bonus, ya, dikasih makan dan minum oleh Allah. Lupa kok, sak dapur sak pawon tek dak apa-apa, lupa nggak ada masalah. Kalau sengaja 1 tetes 1 butir batal.
Atau terpaksa, tahu terpaksa nggak? Diikat tangannya, dicekoi sama air misalnya sampai masuk, itu terpaksa itu. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu dari lubang yang tembus ke rongga dalam, seperti hidung tembus, telinga, mata enggak, kemudian kemaluan muka, rahim, kemaluan belakang, walaupun bukan berupa makanan, walaupun benda, ke bagian dalam batal. Misal urek-urek kuping masuk ke bagian dalam, batal di siang, setelah fajar itu, batal hukumnya. Memasukkan sesuatu ke dubur, tangannya, jarinya dimasukkan misalnya, ndelok-ndoke mungkin, batal. Lo kan itu nggak kenyang, kata dia. Bukan urusan kenyang atau tidak, tapi itu urusannya membatalkan atau tidak. Paham nih ya? Apalagi yang membatalkan puasa? Muntah sengaja. Muntah sengaja. Jadi diuntah-untahkan. Gimana caranya muntah? Weh gitu misalnya. Sampai muntah. Batal, walaupun sedikit. Tapi kalau nggak sengaja, memang muntah beneran, bukan muntah-muntahan. Muntah beneran, nggak batal, tapi syarat. Ludahnya tidak boleh ditelan. Bagi orang yang muntah dalam keadaan puasa, ludahnya tidak boleh ditelan kecuali setelah dikumuri. Kecuali setelah dikumuri. Gimana setelah muntah diludahkan bersih, kemudian tidak pakai dikumuri, ludahnya ditelan, batal. Kenapa? Masih najis mulutnya. Harus dikumuri dulu. Diambil air, dikumuri sampai ke kerongkongan, dikeluarkan. Baru nggak apa-apa, ludahnya yang bersih itu ditelan lagi. Paham nih ya? Begitu juga kalau keluar darah di mulut. Keluar darah di mulut, nggak cukup diludah-ludahkan bersih, kemudian ludahnya ditelan setelah itu, nggak cukup. Harus dikumuri dulu sampai ke kerongkongan. Paham nih? Ludah itu kalau semenjak ada di bagian mulut ditelan nggak apa-apa, asal tidak najis seperti tadi ya. Tapi kalau sudah pisah daripada mulut ditelan, batal. Ngiler, disedot lagi, ditelan, batal. Udah bisa dari mulut itu. Paham nih ya? Apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa murtad, udah jelas. Naudzubillah min dzalik. Bagi orang yang murtad, nggak sah puasanya, tapi wajib untuk bayar. Wajib untuk bayar. Jadi kalau ada orang Islam kok dia tadi itu masuk agama lain 10 tahun, sadar masuk Islam lagi, sholat 10 tahun wajib digodok, dibayar, puasa 10 tahun wajib dibayar. Zakatnya juga begitu, kalau memang dia wajib zakat. Kalau kafir asli tidak wajib. Kafir asli.
Apalagi yang batalkan puasa? Yang batalkan puasa diantaranya gila, edan setengah jam, sadar lagi, batal. Yang membatalkan puasa yaitu pingsan sengaja atau mabuk sengaja, walaupun sebentar. Gimana pingsan sengaja? Misalnya, aku nanti di siang hari supaya pingsan kamu pukul ya. Misal nih. Atau dengan lewat dipegang sini kan ada itu. Dipegang sini supaya seperti pingsan itu. Nah, jadi pingsan intinya. Itu batal. Atau mabuk sengaja. Subuh, sebelum subuh dia minum khamr, minum bir, subuh serentengan dia, batal. Kenapa? Karena mabuk sengaja. Kalau enggak sengaja pingsannya, pingsan beneran, karena darah rendah akhirnya pingsan. Atau misalnya mabuknya enggak sengaja, dipikir kopi, enggak taunya brandy misalnya. Nggak sengaja, ini dilihat. Kalau mabuknya nggak sengaja atau pingsannya nggak sengaja, jika pingsan atau mabuknya seharian penuh, maka batal. Jika tidak penuh, nggak batal. Kalau nggak sengaja loh ya. Gambarannya gimana? Misal, mulai sebelum subuh dia pingsan, sadarnya setelah maghrib, sehari penuh itu, ya berarti harus puasa, dia harus bayar. Itu sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak wis, pokoknya kalau sehari penuh ya berarti tidak dianggap puasa. Enggak sengaja, dipikir ini adalah rokok, enggak taunya ganja, sampai teler, mulai subuh sampai maghrib, ya berarti dia wajib bayar karena sehari penuh dalam keadaan mabuk. Paham nih ya? Tapi kalau misalnya sadarnya jam 5 sore, berarti tidak penuh. Sebelum maghrib masih sadar, maka dia dinyatakan sah puasanya. Wis niat sebabnya. Dan niat puasa pingsan, semaput, jam 5 sore sadar, berarti tidak penuh harinya, sah. Atau misalnya setelah subuh habis sholat misalnya pingsan, sadarnya jam 7 malam, sah. Kenapa? Tidak sehari penuh, masih ada sadarnya. Apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa kumur sampai ke kerongkongan, kemudian masuk air, sengaja atau tidak batal. Wudu sunnah kumur bagi orang puasa, tapi ada di bagian muka, di bagian muka saja, enggak perlu bagian dalam. Artinya kalau kumur diputar-putar di mulut kemudian dikeluarkan, jangan sampai ke kerongkongan. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Lah kalau sampai ke kerongkongan itu makruh hukumnya bagi orang puasa, kecuali kalau membersihkan najis seperti tadi. Kalau ke kerongkongan makruh bagi orang puasa. Jika kemasukan air walaupun nggak sengaja batal. Paham ya? Begitu juga membersihkan hidung dengan air waktu wudu itu sunnah.
itu hukumnya sunnah. Kalau membersihkan hidung tadi itu sunnahnya itu sebetulnya disedot baru dikeluarkan lagi. Tapi untuk orang puasa jangan disedot. Kalau disedot makruh hukumnya. Kemasukan sengaja atau tidak batal hukumnya. Paham ya? Gimana kalau mandi? Mandi itu ada dua. Ada yang mandi matlub, ada mandi ghair matlub. Mandi yang diperintahkan, baik itu wajib seperti mandi jinabat, atau mandi yang disunnahkan seperti mandi Jum'ah. Kalau bagi orang yang umroh ketika mau melaksanakan umroh, ketika mau masuk Mekah, mandi yang diperintahkan oleh syariat. Jika mandi itu mandi wajib, kemudian ada yang kemasukan air, mungkin telinganya, paham ya? Dengan tanpa sengaja, nggak batal. Kalau itu mandi yang diperintahkan, nggak batal hukumnya. Kalau tanpa sengaja. Tapi jika mandi itu bukan mandi yang matlub, tidak diperintahkan oleh syariat, mandi seger-segeran bagi orang puasa, jika kemasukan air, telinganya atau apanya begitu ya, kemasukan air atau kesedot, walaupun tanpa sengaja batal. Paham nih? Karena itu bagi orang puasa mandinya sebelum subuh aja. Kalau enggak, kepalanya disiram sebelum subuh, nanti mulai leher ke bawah setelah subuh nggak ada masalah. Ditunda habis maghrib kumendasi sampai subuh dah apa-apa. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kemasukan air. Kalau nyelam, walaupun itu mandi jinabat, walaupun itu mandi Jumat, nyelam ada di kolam air, niat mandi Jumat plung, niat mandi jinabat plung misalnya, dalam keadaan berpuasa kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal, nggak oleh. Paham nih ya? Nah, jangan nyelam, ngelak beb, ya memang begitu puasa ya, harus siap ngelak, siap luwe. Bawa kulkas aja kan, tidak kepingin ngelak. Nah, apalagi yang membatalkan puasa bagi perempuan haid, nifas, ngelahirkan anak, batal dan wajib untuk bayar. Perempuan yang haid ini kalau dia tadi itu haid nggak wajib puasa, haram malah puasa, tapi nggak wajib nggak wajib sholat, haram malah sholat, dan dia tadi itu tidak wajib bayar. Kalau puasa lain lagi, haram puasa, nggak boleh berpuasa, batal puasanya, dan dia wajib bayar. Kenapa? Kalau sholat suruh bayar keberatan, kasihan. Kalau puasa lowong 360 hari setahun kok, yang wajibnya cuma 30 hari, kurang daripada 10%. Ya sisanya itu kan bisa untuk bayar, walaupun ngincrit-ngincrit bayarnya, walaupun tidak langsung terus menerus, nggak apa-apa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ini harus dihindari mulai fajar sampai maghrib. Ini namanya puasa yang sah. Puasa yang sah tadi itu nggak cukup, harus juga puasa yang ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan karena Allah, berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah. Kalau dia tadi itu puasa pingin dipuji sama orang, kepingin dipuji sama
sama orang, ya puasanya sah tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar puasa itu ikhlas, tapi harus puasa yang beneran. Puasa yang beneran itu bukan tidak makan tidak minum aja. Puasa yang beneran itu juga puasa menjaga anggota badan daripada berbuat kesalahan dan dosa. Ya, jangan nanti akhirnya nggak makan nggak minum, ternyata pahala puasa nggak dapat dari kiamat. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyak loh orang puasa, tapi nanti dari kiamat yang ia dapatkan bukan pahala, cuma pengalaman pernah lapar dan haus di atas dunia. Ketika Allah bagi-bagi pahala, ya Allah, pahala puasa nggak ada puasa ini, matanya jelalatan masih, mulutnya tetap bohong masih. Loh, tapi saya nggak makan nggak minum, ya itu rasanya sudah, ya itu ganjarannya, pernah haus pernah lapar. Karena itu jangan sampai ada yang bohong, jangan ada berkata jelek ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kamu tadi itu sumpah palsu, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak mengucapkan, siapa orang tidak meninggalkan ucapan jelek dan perbuatan jelek dalam puasa Ramadan, maka Allah enggak peduli sekalipun dia tidak makan dan tidak minum. Hati. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang menjadikan orang yang berpuasa itu batal pahalanya, bukan batal puasanya, batal pahalanya. Artinya poso ndak ono oleh, sama dengan bekerja tapi nggak digaji. Apa? Pertama, al-kadzib, bohong. Kedua, al-ghibah, ngerasani orang. Tahu ngerasani orang enggak? Ngerasani orang itu membicarakan orang yang sekiranya jika ia dengar pasti marah. Garuni kuntet orang itu misalnya. Wireng kayak belabak ra ini. Misalnya dibicarakan orang itu. Loh, tidak boleh kamu ngerasani, jujur saya, jujur itu loh. Kalau kamu itu membicarakan orang sebenarnya yang membuat orang itu marah, itu namanya ghibah, itu namanya ngerasani. Lah kalau orang itu nggak benar kamu bicarakan gitu, itu bukan ngerasani, fitnah. Nggak boleh begitu itu. Membicarakan kekurangan orang jangan, nggak boleh. Macam-macam, ada yang nggak langsung tapi nyindir. Misalnya, saya sih alhamdulillah ya, walaupun begini saya itu begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tujuannya untuk orang akan paham, oh ini membicarakan tonggone, ini ngerasani itu, tapi lewat sindiran. Ada lagi lewat gerakan. Ada orang misalnya jalannya nggak bener, jalannya dia tadi itu mungkin pincang ya, dia pincang-pincangan, ditirok-tirok no begitu, itu juga termasuk jumlah daripada ngerasani itu. Ngerasani ini membatalkan pahalanya puasa, Bu. Bohong. Kemudian yang kedua, ngerasani, mengumpat kalau bahasa Indonesianya, ngerumpi, cari nih wong sungi. Yang ketiga, an-namimah. Coba anak kecil-kecilin saya yang boleh namanya. An-namimah, adu domba.
Adu domba itu omongannya A disampaikan ke B, disampaikan kepada si A, tujuannya supaya bentrok, nggak akur. Ngomong apa dia? Ngomong katanya sampean tuwek tapi bongol. Nah, datang yang satunya, ngomong apa dia? Kon cilik yo dikeplak. Tujuannya, walaupun itu omongannya beneran, tapi tujuannya supaya tambah rame. Itu adalah adu domba. Hah? Ini membatalkan pahalanya puasa. Seharusnya tidak begitu. Koro tidak apa-apa begitu Pak, untuk damaikan tidak apa-apa. Ngomong apa dia? Ngomong ketun dia. Pingin minta maaf tapi takut kamu marah. Datang kepada satunya, gimana? Nyesel dia. Nunggu kamu minta maaf. Dia pasti akan memaafkan. Nah, akor gara-gara dia. Nggak apa-apa bohong. Islah dzatil bain. Yang keempat kata Nabi yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya puasa, yaitu wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah saya kulaannya sekian, padahal enggak. Demi Allah tadi itu ada yang nawar lebih daripada kamu, padahal enggak, sumpah palsu. Yang kelima, wan nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat, membatalkan pahalanya puasa. Melihat dengan syahwat walaupun kepada istrinya di siang hari Ramadan, yang bisa membuat dia tadi itu keluar mani, itu menghilangkan pahala puasa. Oh iya, ada yang luput tadi itu, termasuk yang batalkan puasa, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Tahu enggak mengeluarkan mani dengan sengaja maksudnya? Misal nih, ada orang kebiasaan kalau ngelihat perempuan lama keluar mani, dia sengaja ngelihat sampai keluar mani, batal. Atau maaf, dengan tangannya sampai keluar mani, batal. Lah kalau keluar mani, bukan sengaja mengeluarkan mani, keluar mani, tidur keluar mani, nggak batal kalau siang hari Ramadan. Paham nih ya? Kemudian juga yang batalkan puasa, ada yang kelupaan, ngumpuli istri dengan sengaja, batal puasa dan juga kena kafaroh itu kalau di siang hari di bulan Ramadan. Kena kafaroh, memerdekakan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, nggak oleh pedot. Kalau nggak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Per orang miskin 1 mud 8 ons. Itu kalau nggak sengaja dan lupa. Misal lupa suami istri kalau Ramadan, sampai terjadi hubungan, mbok lupa apa cap apa juga paham. Lupa nggak batal, puasanya nggak batal. Baik. Karena itu bagi orang yang berpuasa, jangan hanya sekedar meninggalkan perkara yang batalkan puasa, tapi juga menjaga seluruh anggota badan daripada maksiat kepada Allah. Kemudian ketika berbuka puasa, dianjurkan buka puasa itu adalah dimulai dengan kurma. Dimulai dengan kurma. Kurma itu ganjil 1, 3, 5, berapa? 99 ganjil ya? Sing rakus-rakus tuh. Ganjil sebelum kamu makan apapun. Kalau nggak ada kurma, air putih, bukan air kopi atau air teh.
Gimana kalau gudang garam duluan, Beb? Itu bukan sunnah itu. Sunnah itu kurma kalau nggak ada air putih. Kemudian baca doa. Ojo langsung ae. Allahu Akbar nyantap. Baca doa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ya Allah, karenamu aku berpuasa. Saya minum siang hari bisa ya Allah, lawang airnya ada kok. Saya makan siang hari bisa, tapi aku tinggalkan karenamu ya Allah, untuk taat kepadamu ya Allah. Buka siang hari ngelak, di kulkas ada air dingin bisa minum, tapi karena Allah tinggalkan minumnya. Bisa makan karena Allah ditinggalkan makanannya. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan sekarang dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dan itu semuanya adalah karena dasar iman kepadamu. Dengan berbuka puasa yang asalnya loyo badan, minum makan seger, dhahabat dhama, hilang hausnya, hilang laparnya, wa thabatal ajru, tapi tetap tertulis pahalanya, enggak hilang. Bukan berarti kalau hilang hausnya itu hilang ganjarannya, enggak, tetap wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Kemudian perhatikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Saya teruskan karena malam hari ini insya Allah penutupan, ya. Jadi karena masih ada yang saya lakukan, jadi 2 minggu ini saya mungkin tidak bisa pengajian di sini, maka insya Allah hari ini penutupan pengajian kita. Saya teruskan sedikit ya, agak lama dikit nggak apa-apa lah, karena puasa sebentar lagi. Amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, jangan lupa sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Karena pahala wajib di bulan Ramadan ini 70 kali lipat di luar Ramadan. Man taqarraba ila Allah bi faridatin fa ka'annama taqarraba bi 70 faridah fi ghairihi. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib, maka orang itu mendapatkan 70 kali lipat pahala yang wajib di luar Ramadan. Sebagaimana siapa orang yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan yang sunnah akan mendapatkan pahala yang wajib di luar Ramadan. Wa man taqarraba bi nafilatin fihi fa ka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairi. Karena itu ojo ya salat sendiri, Pak. Salat berjamaah 27 kali lipat. Kalau Ramadan kali 70. Kali 70 eman. Salat sendiri. Berjamaah salatnya. Kemudian sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Duhanya, gobliyanya, ba'diyanya terus dilaksanakan. Karena pahalanya seperti wajib. Kemudian ada tambahan amal di situ. Disunnahkan sholat taraweh. Taraweh itu cuma di Ramadan tok, lainnya Ramadan tidak ada taraweh. Menurut mazhab Syafi'i paling afdolnya taraweh 20 rakaat. 2 rakaat gak apa-apa, tapi paling afdolnya 20 rakaat. Cuma saya ingatkan, jangan nanti kalau kamu itu sholat taraweh ngebut sampai ngepot. Jangan cepet-cepetan. Yang tenang kalau sholat. Innama sholatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'. Sholat itu butuh ketenangan, butuh khusyuk. Rokok itu loh, ngerokok itu loh, kalau nggak tenang nggak nikmat. Kalau sampean ngerokok tenang, disedot, dirasakno,
disembul pelan-pelan, oh nikmat, iya enggak? Tapi kalau cepet-cepetan ngerokoknya, enggak nikmat. Sholat juga begitu, cepet-cepetan, enggak nikmat jadinya. Ya nikmat gitu, 20 rakaat. Tapi sebagian ulama walaupun lebih daripada itu enggak apa-apa. Malah di Yaman itu sampai ada yang 100 rakaat. Habis terawih di sana, terawih di sana. Jadi masjidnya enggak kompak sholatnya. Di sini awal Isya sholat terawih, ada di situ nanti jam 10 sholat terawih, ada di sana jam 12, ada sana jam 20. Itu diikuti semuanya. Enggak apa-apa, asal mau. Kemudian setelah sholat terawih, sholat witir. Witir itu 3. 1 juga boleh menurut mazhab Syafi'i. Paling afdolnya 11. Mana yang lebih utama, sholat tarawih atau sholat witir? Sholat witir tadi. Karena itu kalau bisa jangan jadi 3 witirnya, 11. 11 rakaat, beb. 3 itu sudah kesel loh. Masjid itu 3, nggak apa-apa. Sholat 3 di masjid, nanti misalnya malam setelah sahur atau sebelum sahur ditambahi yang 8, jadi 11. Eman kalau ditinggalkan. Selain itu jangan lupa baca Quran, karena bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Baca Quran. Jangan si pikirnya ada 4 baca Quran sing moco siji ngantuk pisan. Semuanya umat Islam ini baca Quran, hatam no Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i tiru. Imam Syafi'i itu kalau bulan biasa 1 kali hataman Quran setiap hari. Kalau bulan Ramadan setiap hari 2 kali hataman Al-Quran. Syafi'i sungi. Saulan separuh sian dihatamkan Al-Quran. Kalau perlu anak-anaknya dikasih hadiah, ayo hatam Quran sekali tak kayak 1 miliar misalnya, dikasih hadiah lah 100.000 misalnya, biar anak tadi itu semangat, biar dapat barokahnya Al-Quran. Qurannya hebat, gak pernah dibaca sama umat Islam kadang-kadang. Nah, karena itu bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di bulan itu ada juga 1 malam Lailatul Qadar. Wah, malam Lailatul Qadar. Pernah Nabi menceritakan bagaimana ibadahnya umat dahulu. Ada 1 di antara mereka jihad fisabilillah siang dan malam membela agama Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 82 tahun lebih ya. Selama 1000 bulan. Lang umurnya kita ini kalau 80 tahun ojo jihad melaku kesel. Akhirnya ciut sahabatnya Nabi ini, ya Allah, kita ini umat yang paling pendek umurnya, paling lemah tenaganya, ya kalah, ndak bisa sudah menandingi umat-umat dahulu. Karena sahabat itu ingin melebihi umat yang dahulu, semangat ibadahnya tinggi. Akhirnya turun ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan pahala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu kalau digunakan ibadah lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, daripada seperti orang itu, umat yang dahulu. Sak pengidok ngalano ibadah umat yang dahulu 1000 bulan siang dan malam. Diuntungi. Kalau misal ya, saya umumkan, ayo siapa yang kelihatan saya dalam bulan ini pas saya buka pintu rumah kelihatan dia, tak kasih 1 miliar. Saya yakin sampean 1 bulan gak kemah loh dengar ibu omaku. Kenapa?
Ini dijanjikan sama Habib Taufik, ketok dikesak miliar. Tek sak Pasuruan ini wis, tidak ada yang kerja. Semuanya mendelik ono dengar ngarepe lawangku. Menunggu dapat hadiah 1 mil. Allah juga begitu. Ayo ibadah yang benar ya di malam-malam Ramadan. Tepak pasti ada malam Lailatul Qadar. Tepak malam Lailatul Qadar akan tak kasih pahala ibadah 1000 bulan. Turu kabeh. 1 miliar melek kabeh. Nah, karena itu wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ayo semangat bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa, masuk bulan Syawal. Bulan Syawal bulan pengangkatan syala yashulu. Artinya peningkatan kualitas iman kita, ibadah kita di sisi Allah. Hari pertama bulan Syawal disebut dari apa? Yaumul Fitri, hari suci. Kenapa? Karena di hari itu dosa kita diampuni oleh Allah, bersih, udah diumbah, udah dicuci, udah digobrot kata orang Jawa, ada di bulan Ramadan. Masuk hari suci, dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah. Karena itu harus dilengkapi dengan saling maaf memaafkan antara tetangga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid. Akhirnya dosa kita dengan Allah diampuni lewat ibadah di Ramadan, dosa kita satu sama lain diampuni lewat saling maaf memaafkan. Diistilahkan kalau di sini halal bihalal, tapi bukan dengan cara haram. Halal bihalal laki ambek wedok salaman, halal bihalal, haram biharam itu tidak boleh begitu. Sehingga benar-benar masuk Yaumul Fitri, hari suci. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin, masuk Ramadan penuh semangat. Saya minta maaf kalau ada kesalahan daripada pengajian ini sengaja atau tidak, dan insya Allah kita akan ketemu lagi ada di bulan Syawal fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.